Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Herman lagi. Bang Herman, tadi Anda sudah bercerita ya dengan background yang terjadi. Nah, apa respon Mas AHY dan Pak SBY ketika mendengar ini? Oh ya, sebelum kami lanjut juga, kami ingin menyampaikan bahwa kami juga sudah mengundang perwakilan dari Nasdem. Namun dari sejumlah undangan yang kami kirimkan, mereka belum bisa untuk ikut hadir dalam diskusi pagi hari ini. Oke, Bang Herman, jadi apa respon Mas AHY dan Pak SBY atas peristiwa yang kemarin, Mas? Kami ini kan memiliki standar moralitas dan etika yang menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi etika politik, dan tentu melihat kejadian-kejadian seperti ini menjadi aneh. Bagaimana nanti kalau sudah berjalan koalisi ini memimpin negara, bagaimana kalau nanti presiden ini menjadi pimpinan negara? Komit saja tidak, dan bahkan dalam memutuskan sesuatu mengutus utusannya. Kenapa tidak secara gentleman datang dan menyampaikannya gitu ya? Apa yang terjadi sebetulnya di pihak sana? Nah, kalau tanggal 25 Agustus ada surat yang nanti juga kami bisa tunjukkan gitu ya. Dan kemudian pada tanggal 30 Agustus ada utusan yang menyampaikan membangun koalisi baru bersama dengan PKB, tentu ini jauh dari etika moral politik yang baik. Oleh karenanya Partai Demokrat akan segera melakukan rapat Majelis Tinggi Partai yang diatur di dalam ADRT Partai Demokrat tahun 2020, di mana MTP adalah pengambil keputusan tertinggi untuk menentukan koalisi, menentukan capres dan cawapres, dan apa hasilnya ya tentu nanti kita tunggu sampai rapat MTP ini dijalankan. Yang pasti bahwa kami memiliki nilai buruk ya terhadap situasi ini, dan kami cap tidak mengada-ngada karena memang tidak diberitahu dan mengambil keputusan sepihak, maka ini adalah pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan juga terhadap piagam koalisi yang sudah disampaikan kepada publik, dan pengkhianatan tentu terhadap partai-partai koalisinya. Oke, kita tangkap poinnya Bang Herman. Saya sebelum ke Mas Umam biar ini nyambung juga diskusinya. Kalau ini adalah keputusan sepihak, artinya Demokrat ini, sepengetahuan Demokrat, apakah proposal yang disodorkan Nasdem ke PKB tadi juga sudah diamini oleh Mas Huda ini memang murni keputusan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, atau ada campur tangan pihak lain menurut Demokrat? Ke siapa ini? Ke Bang Herman. Oh, tidak pernah ada PKB dibicarakan, apalagi membicarakan Pak Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Ini tidak pernah ada pembicaraan, dan itu pun disampaikan sekali lagi oleh utusannya Anies Baswedan, yaitu Saudara Sudirman Said. Yang sampai saat ini, sampai tadi malam kami melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan Ketua MTP, tentu tidak pernah ada pernyataan-pernyataan lain baik dari Pak Surya Paloh maupun dari Anies Baswedan. Ini menurut saya bahayalah untuk tatanan kenegaraan berbangsa dan bernegara ke depan, kalau kemudian moralitas kita hanya sepanjang untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Ya, maaf Bang Herman, sedikit saja tadi belum terjawab pertanyaan saya. Ini memang murni keputusan sepihak dari Pak Surya Paloh, atau ada campur tangan pihak lain kalau menurut Bang Herman? Singkat saja sebelum kita ke Mas Umam. Kalau melihat rangkaiannya, kan sebelum ada keputusan ini Pak Surya dipanggil ke istana gitu ya. Kemudian karena gini ya, kedua nama Anies Baswedan dan AHY ini kan sudah disonding ke pimpinan-pimpinan partai dan tidak ada penolakan. Pembicaraannya adalah tinggal menunggu terhadap deklarasi. Tapi setelah Pak Surya Paloh menemui Presiden, kemudian ada perubahan sikap, dan kemudian memutuskan sepihak, setelah itu kan ada pertemuan kembali dengan Presiden. Artinya ya menurut kami terindikasi ya bahwa memang ada campur tangan pihak lain di dalam menentukan koalisinya Nasdem dengan PKB. Oke, Mas Umam,
mengejutkan semalam. Kita sudah dengar dari Bang Herman, dari Mas Huda juga sudah mendengarkan meskipun baru akan memulai rapat ya di jam 8 pagi ini. Tapi proposal rupanya ke PKB sudah ada. Iya. Ini otak-atik kemudian apa sih yang bisa Anda baca dari sini? Iya, ini menegaskan kembali bahwa dinamika politik di Indonesia itu penuh dengan kejutan dan menjungkir balikkan semua logika politik yang ada. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Herman Hoiron misalnya, kalau misal memang betul surat itu sempat sudah ditulis pada tanggal 25 Agustus, itu kan artinya baru kemarin. Kita bahas minggu lalu sama di sini. Kita juga bahas minggu lalu di forum ini juga, dan kemudian di level itu kalau misal kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Herman, maka berarti ketum AHY dari Demokrat itulah yang kemudian diedarkan di masing-masing pimpinan partai. Artinya apa? Kalau misal kemudian itu di level itu sudah dimatangkan dan kemudian ada satu perubahan, maka pertanyaannya sejak kapan perubahan itu dalam konteks ini ya, apa namanya, pengambilan keputusan dengan membuat skema baru antara Nasdem dengan PKS itu dirumuskan. Kalau misal perumusannya ini sudah dilakukan sejak lama dan besar kemungkinan keputusan tidak diambil dalam satu titik yang sangat sempit. Pasti sudah dipikirkan lama, dinegosiasikan lama, dan kalau misal kemudian itu dilakukan, maka kalau misal tadi Pak Herman misalnya mempertanyakan tentang komitmen etik, kemudian soal pengkhianatan dan lain sebagainya, maka itu menjadi pertanyaan yang cukup relevan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah situasi, tapi yang pasti kalau misal situasinya seperti ini, maka ini menegaskan bahwa koalisi perubahan besar kemungkinan sudah selesai pada titik ini. Soal pihak lain gimana tadi? Kalau Bang Herman bilang ada pertemuan di istana, Pak SP dipanggil istana, habis itu ketemu lagi. Menurut kemudian informasi, ya betul. Menurut informasi spekulatif yang beredar dan kemarin dikonfirmasi bahwa Pak SP juga bertemu dengan Pak Jokowi di istana, dan konon kabarnya ada satu proses negosiasi antara pihak Nasdem untuk kemudian melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi yang kemudian memberikan restu pada majunya Anies Baswedan, tetapi bukan dengan cawapres yang berasal dari satu titik kekuatan yang menarasikan perubahan dalam konteks yang melakukan counter terhadap kebijakan pemerintah. Nah, maka kemudian di situ level negosiasinya siapa cawapresnya? Muncullah kemudian Caimin. Kalau misal memang itu betul, kalau misal memang itu terkonfirmasi, maka yang akan maju di Pilpres 2024 adalah semua orang-orang dari presiden, all president's men. Dan ini kemudian mengkonfirmasi tesis lama dulu bahwa istana memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk melakukan baku atur di dalam konteks koalisi itu sendiri. Tetapi yang menjadi sebuah pelajaran cukup menarik, Mbak Vita, bahwa misalnya dalam konteks ini Anies Baswedan yang dalam konteks piagam koalisi perubahan diberikan hak mandat prerogatif untuk menentukan siapa yang menjadi cawapresnya, ternyata bukan menjadi seorang aktor yang otonom, tetapi betul-betul juga tetap dipengaruhi oleh veto player di dalam konteks ini adalah pimpinan elit partai politik yang menentukan kemana arah kemudian ditambatkan dan kemudian bagaimana negosiasi dilakukan. Dan dalam konteks ini tentu tidak lepas dari seorang Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Pak Surya Paloh itu sendiri. Oke, baik. Saya mau nanya juga ke Mas Umam, kok ya momennya pas ketika Gerindra menyampaikan koalisinya Indonesia Maju yang tidak juga ngasih tahu ke PKB. Sekarang PKB momentumnya di situ. Nah, oke. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita bergabung terlebih dahulu dengan rekan kami ada Adi Mulya yang akan menyampaikan mengenai rapat di PKB ya pagi hari ini. Adi. Ya baik Bayu dan juga pemirsa, memang setelah sebelumnya mencuat mengenai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang digadang-gadang akan menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan, dan ini cukup mengejutkan publik. Di hari ini memang PKB agendanya akan menggelar rapat pleno di pukul 7 pagi. Namun untuk kali ini memang rapat belum dimulai, kendati memang media sudah berkumpul dan juga menunggu rapat pleno untuk mendengar pandangan-pandangan politik dan aspirasi-aspirasi ke depannya. Ini juga cukup mengejutkan di mana Partai Demokrat juga yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono yang telah digadang-gadang menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan, tiba-tiba perubahan secara fundamental mencuat di mana Ketua Umum PKB lah yang digadang-gadang menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Dan sekarang infonya Partai Demokrat akan menurunkan baliho-baliho yang juga koalisi perubahan yang sebelumnya ini sudah secara masif dan juga secara serius dilakukan oleh Partai Demokrat dan juga Anies Baswedan.
Untuk saat ini, Bayu dan juga pemirsa, memang agenda rapat pleno kali ini belum dimulai atau belum dibuka. Memang belum juga terlihat adanya pejabat-pejabat dari partai PKB maupun partai-partai Nasdem yang hadir ke kantor PKB yang terletak di Cikini ini. Namun untuk saat ini akan kami kabarkan ke depannya bagaimana nantinya rapat-rapat pleno ini dan hasilnya akan seperti apa. Demikian, Bayu. Baik, Adi, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung. Nanti kita tunggu bagaimana hasil dari rapat di kantor DPP PKB. Nanti saya akan lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Mas Huda usai jeda. Tapi kami harus jeda dulu sinak. Apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.